Assalamualaikum Ustadzah Parsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Ustadzah Parsi. Ya, Di sini saya ada tugas dari calon guru penggerak untuk em, pengambilan keputusan pada pemimpin. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau berbujukan moral? ya. Saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu, yang pertama saya amati dulu suatu permasalahan yang terjadi. Kemudian saya mengumpulkan informasi yang faktual. Saya mencari beberapa informasi dari beberapa orang seperti itu. Kemudian baru saya membuat sebuah keputusan yang mengacu berdasarkan peraturan dan berdasarkan informasi yang sudah saya dapatkan tadi. Oh ya begitu. Dan selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam pengambilan keputusan saya harus selalu kembali kepada peraturan yang ada di sekolah ini maupun etika-etika yang ada, sehingga setiap pengambilan keputusan saya selalu selain kembali kepada aturan, saya juga menjalin hubungan dengan rekan sejawat. Saya pastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian, sehingga saya tidak langsung mengambil keputusan tetapi harus benar-benar secara adil seperti itu. Dan lagi ya Ustadzah Parsi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadzah Parsi lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah itu? Langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah. Saya panggil yang pertama secara terpisah, kemudian saya panggil secara bersamaan untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut, sehingga dan apa yang menjadi pemicunya, apa yang menjadi permasalahannya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan saya ambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak gitu. Berarti itu cara menangani penyelesaian masalah ya Ustadzah Parsi. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ustadzah Parsi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang telah Ustadzah dihadapi di sekolah Ustadzah Parsi? Ya, saya melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah tadi dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan yang komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak tersebut. Begitu. Ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada kasus-kasus dilema etika. Itu hal-hal apa saja? Ya, selama saya menjadi kepala TK, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Begitu. Lagi, apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ustadzah Parsi langsung menyelesaikan di tempat? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustadzah Parsi lakukan itu? Sebagai kepala sekolah, langkah tepat yaitu dalam menyelesaikan masalah
yaitu saya secara langsung atau tidak ada jadwal secara khusus. Saya menyelesaikan masalah sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi ketika ada masalah, maka secara langsung akan saya selesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru. Dengan melibatkan beberapa pihak, terutama Dewan Guru, untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik. Serta kalau saya tidak bisa menyelesaikan secara intern, saya akan meminta pendapat dari pengawas sekolah dan juga komite. Tergantung juga bagaimana permasalahan itu terjadi, apakah perlu melibatkan pengawas dan komite atau cukup saya selesaikan sendiri di sekolah bersama dengan Dewan Guru. Oh ya, begitu ya. Jadi ada kolaborasi antara kepala sekolah, warga sekolah, dan komite serta pengawas. Nah, selanjutnya ya Ustadzah Parsi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustadzah Parsi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, setiap ada permasalahan di sekolah, saya selalu melakukan musyawarah atau diskusi dengan Dewan Guru agar lebih cepat dalam menemukan solusi terbaik. Juga bisa konsultasi dengan komite sekolah tadi ya. Tetapi sebelum ke komite sekolah, saya ke teman-teman guru dulu. Saya kembalikan kepada aturan-aturan dulu seperti itu. Baru kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak mendapatkan solusi, saya baru ke komite atau ke pengawas untuk meminta saran dan masukan yang baik dari permasalahan yang ada. Ya. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ustadzah Parsi petik dari pengalaman Ustadzah Parsi dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, sebagai seorang pimpinan di sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan aturan yang ada. Kemudian mungkin saya sendiri di sekolah melakukan kesepakatan bersama dengan Dewan Guru, tata tertib yang sudah kita sepakati. Nah, itu kita kembalikan ke situ. Kemudian dari situ, dari hasil musyawarah mufakat, dari kembali kepada peraturan serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan. Jadi dari situ saya bekerja sebagai tim yang lebih baik, dan pekerjaan ataupun dalam pengambilan keputusan saya lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Demikian. Ya, terima kasih ya Ustadzah Parsi. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.